Selamat datang kembali di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Setelah di video sebelumnya kita membahas saham-saham sektor batubara, yaitu ada saham Adro, PTBA, Indi, ADMR, dan juga Harum. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor komoditas lainnya, yaitu yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, MDKA, dan yang terakhir ada saham Tins. Bagaimana prospeknya untuk hari Senin besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Antam kemarin ditutup naik 50 poin atau plus 2,53% ke harga 2020 per lembar saham. Ada 853.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 171 miliar. Asing net sell dan sudah net sell sejak tanggal 28 Juli yang lalu hingga Jumat kemarin. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada akumulasi yang dipimpin oleh broker AT dan juga BB. Dari segi teknikal, Antam dalam beberapa waktu terakhir itu masuk ke fase sideways dengan support sideways-nya ada di sekitar sini di 1940 dengan resisten terdekatnya, resisten sideways-nya ada di 2100. Kemarin Antam ditutup hijau, jadi untuk hari Senin besok Antam masih berpeluang melanjutkan kenaikan dan menguji resisten yang ada di 2100. Bila ini mampu dijebol, berarti Antam masih lanjut naik dengan target terdekat selanjutnya ada di 2320. Bila ini mampu dijebol, selanjutnya ada di 2460, kemudian di 2670. Itu resisten terdekat untuk saham Antam. Namun bila ternyata closingnya besok turun, cermati apakah turunnya itu jebol support yang ada di 1945 atau enggak. Kalau selama itu tidak closing di bawah 1945, Anda masih bisa hold karena ada resiko sideways dulu, kemudian mantul dengan target terdekatnya tetap di sini di sekitar 2100. Namun bila ternyata closingnya di bawah 1940, closingnya di bawah sini, apalagi closingnya di bawah 1910, maka ada risiko Antam malah balik turun dengan risikonya bisa dibawa menuju ke sini 1825 dan support selanjutnya ada di sekitar sini 1700 lagi. Yang kedua ada saham Inco atau Vale Indonesia Tbk. Inco kemarin ditutup stagnan di harga 6.100 per lembar saham. Ada 178.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 110 miliar. Asing net sell kemarin. Dari transaksi broker secara keseluruhan, Inco itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, Inco dalam beberapa hari terakhir itu juga masuk fase sideways dengan support sideways-nya ada di sekitar 5.900 dan resistnya ada di sekitar 6.525. Kemarin relatif di tengah-tengah ya. Jadi untuk hari Senin besok perlu dicermati apakah Inco lanjut naik atau malah koreksi. Kalau misalkan koreksi, cermati apakah titik 5.900 ini dijebol atau enggak. Selama tidak closing di bawah 5.900, bagi yang sudah punya Anda masih bisa hold. Nah, bila ternyata closingnya di bawah 5.900 atau di bawah sini sekitar 5850, maka ada risiko di bawah turun menuju ke support selanjutnya yang ada di 5450. Sebaliknya, bila ternyata Inco naik hari Senin besok dan kemudian menguji resist terdekat yang ada di 6525, cermati apakah titik ini berhasil dijebol apa enggak. Kalau misalkan berhasil dijebol, berarti Inco masih lanjut naik dengan target resisten selanjutnya di 7050. Kemudian bila masih mampu naik, target berikutnya di 7595, sekitar 7600. Yang ketiga ada saham MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk. MDKA kemarin ditutup naik 100 poin atau plus 2,5% ke harga 4.070 per lembar saham. Ada 460.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 185 miliar. Asing net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu juga ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BK, SQ, dan juga AK. Dari segi teknikal, MDKA dalam beberapa hari terakhir ini juga masuk ke fase sideways. Jadi resisten terdekat ada di 4.200 atau 4190 dan support terdekatnya ada di sekitar 3830. Besok perlu dicermati arahnya. Misalkan besok lanjut hijau dan closingnya di atas 4.200, maka ada peluang MDKA lanjut naik
dengan titik yang bisa cermati selanjutnya ada di 4340. Bila ini juga memberi tembus, ada peluang menuju ke 4650. Namun sebaliknya, bila ternyata MDKA kemudian koreksi, Anda bisa cermati titik kuncinya ada di 3830. Selama tidak closing di bawah 3830, Anda masih bisa hold. Namun bila ternyata closingnya di bawah ini, resikonya bisa di bawah turun, berarti keluar dari fase sideway, dan resikonya bisa dibawa menuju ke 3570, kemudian sekitar sini di 3350. Itu support terdekat berikutnya bagi saham MDKA. Yang terakhir ada saham TINS atau Timah Tbk. TINS kemarin ditutup naik 15 poin atau plus 1% ke harga 1465 per lembar saham. Ada 135.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 19,8 miliar. Asing kemarin net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan itu ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD, CC, dan juga BK. Dari segi teknikal, TINS juga masih dalam fase sideway, cenderung uptrend. Selama tidak closing di bawah sini 1440, atau kalau misalkan Anda masih toleran, setidaknya tidak turun di bawah 1365, Anda masih bisa hold. Ini support-support terdekat berikutnya bagi saham TINS. Namun bila ternyata dalam beberapa waktu ke depan turun dan closingnya di bawah 1365, resikonya bisa dibawa balik menuju ke sekitar sini antara 1305 atau bahkan ke sekitar sini 1260. Ini support-support bagi saham TINS untuk saat ini. Sebaliknya, bila ternyata TINS lanjut hijau hari Senin besok atau beberapa hari ke depan, titik yang bisa dicermati ada di sekitar sini 1515 sampai 1540. Bila closingnya di atas 1540, ada peluang nutup gap dulu di sekitar 1615. Ini titik resisten terdekat bagi saham TINS yang bisa Anda cermati. Nah, itulah ulasan 4 saham sektor pertambangan yang bisa Anda cermati untuk perdagangan hari Senin besok, tanggal 8 Agustus 2022. Semoga ulasannya bermanfaat. Jangan lupa atur money management dan juga siapkan trading plan sehingga selalu siap saat saham yang Anda incar di bawah naik ataupun di bawah turun. Salam cuan.